tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya. Aku bilang kan, kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti, aku bilang kan. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan biar dia berbicara di sana, karena di sana tempat. Apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku menganggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-i ya namanya. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Jika nanti terbukti ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun. Bisakah Nami dengan buah hatinya, Tisha Erni terancam 10 tahun penjara. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan biar dia berbicara di sana, karena di sana tempat. Makanya aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom, aku bilang kan. Apakah ada papa? Aku bilang ada bapak di situ. Tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja. Aku bilang yang penting tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya. Aku bilang kan, kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti, aku bilang kan. Apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-i ya namanya, Shan-i ya. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri, tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga di Singapura. Setahu saya family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Kalaupun memang sang anak ini memiliki pengaduan mengenai perilaku ibunya, ya harusnya kan memang diselesaikan secara internal antara si suami dengan istri gitu. Ya kembali lagi tadi, kalau memang ngerasa nggak cocok dengan pola-pola pengasuhan atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh istrinya, ya diselesaikan baik-baik gitu kan. Kalau memang fokusnya pada anak. Yang terjadi tapi justru lalu membawa wanita baru yang notabene belum ada ikatan resmi, maka kan situasi ini pasti akan membingungkan untuk anak. Saat dalam rumah tangga relasi antara sepasang suami istri tidak baik, maka masing-masing akan menimbulkan rasa frustasi, rasa tidak nyaman, baik di sisi istri ataupun di sisi suami. Nah, kalau masing-masing mereka tidak mampu menyelesaikan, akhirnya bentuknya melarikan diri. Kalau terkait kasus pidana untuk Aden Wong, hanya satu, yaitu deportasi. Karena Aden Wong diduga, yang bernama Aden Wong ya, diduga Aden Wong namanya, itu melakukan suatu permasalahan yang membuat sejagat maya heboh. Sehingga wajib pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan antisipasi masalah hukum, salah satunya dengan deportasi. Erni atau yang dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan pasal berlapis. Ada di situ terkait pencurian anak. Ada di situ bisa dikenakan pasal menghalang-halangi sang ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya, dan juga bisa dilakukan terkait persinahannya.
dan juga termasuk di situ ada dugaan provokator. Jika nanti terbukti, ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun. Hai pelakor! Saya sebagai seorang wanita, saya sebagai seorang istri, ya, amat sangat melaknat perbuatan kamu pelakor, Dajjal, ya. Kamu sudah busuk hati, busuk perbuatan, busuk semua-muanya kamu, ya. Sudah memalukan harkat martabat wanita Indonesia khususnya. Bikin malu kau, Dajjal. Ya, lontong sayur. Lontong sayur pun tidak akan pernah melakukan seperti itu kepada istri sahnya, ya. Gitu loh. Ini kau udah lontong sayur, merebut laki orang, mau memiliki semuanya. Punya otak nggak kamu? Balikin ke diri sendiri kamu. Andaikan kamu yang jadi istri sah, terus ada pelakor dari suami kamu melakukan hal yang serupa sama kamu, bagaimana rasanya? Hah? Semoga apa yang kamu perbuat, karmanya akan berlipat-lipat sakitnya buat kamu. Ya, dasar perempuan laknat kamu. Isu perselingkuhan pedangdut Tisha Erni dengan Aden Wong, suami Ami WNA Korea, masih menjadi sorotan publik. Apalagi Tisha Erni yang diduga sebagai orang ketiga ikut membantu Aden Wong memisahkan Ami dengan ketiga anaknya, terutama bayinya yang masih membutuhkan ASI. Menurut pengacara Togar Situmorang, keterlibatan Tisha Erni dalam kisruh rumah tangga Aden Wong dan Ami ini bisa membuatnya dijerat pasal berlapis. Togar Situmorang mengatakan Ami bisa melaporkan Tisha Erni dengan pasal pencurian anak, pasal menghalang-halangi ibu kandung memberikan ASI, perzinaan hingga provokator. Karena dalam video yang beredar di media sosial, Tisha Erni terlihat menggendong bayi Ami dan tidak membiarkan pihak dari istri Aden Wong mengambil atau menyentuh anaknya tersebut. Bahkan Tisha Erni justru menghindar ketika Ami berusaha mengejarnya untuk melihat dan mendapatkan anaknya tersebut di rumah sakit. Tisha Erni atau penyanyi dangdut ini bisa dilakukan dengan pasal berlapis terkait pencurian anak, pasal menghalang-halangi ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya, perzinaan, dan dugaan provokator, kata Togar Situmorang dilansir dari YouTube Rabu 13 Maret 2024. Jika Tisha Erni dijerat pasal berlapis tersebut, Togar Situmorang mengatakan pedangdut yang pernah digosipkan dengan Sule itu bisa terancam hukum penjara yang cukup lama. Jika terbukti ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun penjara, ujarnya. Di samping itu, Togar Situmorang berharap pihak kepolisian bisa memberikan perlindungan terhadap hak Ami sebagai WNA Korea. Apalagi Ami juga seorang ibu yang posisinya sudah lemah secara keuangan dan dipisahkan oleh anak-anaknya. Dia seorang ibu punya anak di mana harga dirinya sudah terkoyak karena diduga suaminya selingkuh. Posisi hari ini sang ibu tidak berdaya secara keuangan, lanjutnya.